Di awal film kita diperlihatkan keadaan bumi yang hampir musnah akibat perang nuklir. Better for some, doesn't matter. Humans that live like kings. Setelah kehancuran besar itulah lahirlah manusia hasil peningkatan genetik yang hidup dalam kemewahan layaknya para bangsawan. Namun sisa umat manusia yang tidak mengalami modifikasi genetik dipandang rendah sebagai manusia biasa yang tidak berharga dan dianggap manusia bawah. Teknologi peningkatan gen hanya diberikan kepada kalangan tertentu dan semua itu berawal dari Profesor Smith, ilmuwan ahli biologi tumbuhan serta insinyur genetika yang menemukan pohon ajaib bernama Tequine. Penemuan itu menyelamatkan umat manusia dan membawa dunia menuju perkembangan pesat. Most valuable resource. Each tree functions as Scene kemudian beralih ke sebuah gedung raksasa bernama Genesis Genetic Institute District. Di tempat ini sekelompok pelajar sedang melakukan study tour sambil mendengarkan penjelasan dari tour guide. Namun gen anomali yang tercipta dari evolusi baru manusia, dan di sudut lain melihat seorang pria cacat bernama Leon, seorang petugas kebersihan yang duduk di kursi roda. Meski tampak biasa, gerak-geriknya mencurigakan karena ia sedang menjalankan misi bersama adiknya yaitu Clue, salah satu pelajar yang juga sedang menyamar saat mencoba membuka pintu. Berkode, Leon berhasil membukanya berkat bantuan komunikasi dari Clue. Setelah masuk, Leon mengakali dua penjaga dengan memainkan tikus yang membuat mereka teralih perhatian hingga tertidur karena alat itu berisi gas tidur. Dengan kesempatan itu, Leon menyelinap masuk lebih dalam menuju ruangan tersembunyi. Mengandalkan peta yang ia bawa, Leon akhirnya tiba di ruangan inti, namun sayangnya ia terhalang sandi pintu. Chloe, just give me a second here. Mendengar itu, Clue pun menciptakan keributan kecil untuk mencuri kode tersebut dari salah satu petugas dan memberikan informasinya kepada Leon. Dengan kode itu, Leon akhirnya berhasil masuk dan memetik inti sari bunga Tequine. Bunga itu sendiri mampu menyerap zat radioaktif serta polusi udara dan mengubahnya menjadi energi murni yang stabil sehingga menjadi sumber daya terpenting manusia. Pohon itu digunakan sebagai reaktor mandiri di seluruh dunia yang pemasok listrik, bahan bakar, dan energi vital bagi kehidupan. Namun begitu Leon berhasil mengambilnya, alarm gedung berbunyi dan seluruh pengunjung diperiksa. Dengan kecerdikannya, Leon memindahkan benda curian itu kepada Clue menggunakan sebuah boneka sehingga mereka bisa lolos dari pemeriksaan ketat. No, not at all. Sick at some point. Rich, poor. Setelah mereka berhasil lolos dari gedung, terlihat di balik layar kampanye besar. Senator Frank Kessler tampil dalam siaran publik. Ia mengajak masyarakat mendukung kampanye kesetaraan gen 42 yang menitikberatkan pada penindakan genetik pasca kelahiran. Namun faktanya di dunia nyata, kesenjangan sosial antara manusia anomali unggulan dan manusia normal atau manusia kelas bawah sangat mencolok hingga memicu protes besar di berbagai distrik. Di sisi lain, seorang gadis bernama Mira sedang bersiap tampil di sebuah konser, namun ia kesal ketika konser yang akan digelar di distrik khusus dinyatakan batal oleh manajernya. Dengan alasan keamanan, meskipun demikian, Mira bersikeras tetap ingin tampil di sana karena ia ingin menghibur rakyat biasa. Sementara itu, Clue dan Leon terlihat di wilayah distrik yang dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Mereka memasuki wilayah itu dengan identitas palsu dan beralasan hendak pergi ke Denworth untuk mengambil hadiah bagi keponakan Clue. Di perjalanan mereka sempat menonton berita tentang kampanye Senator Kessler. Clue terlihat sangat terpengaruh dan benci kepada para pengendali gen hingga tidak fokus. Tapi Leon kemudian mengingatkannya untuk kembali melakukan perjalanan. Keduanya lalu tiba di rumah sederhana mereka. Di sana Clue menatap foto kenangan ibunya dan sementara Leon memeriksa hasil curian mereka. Leon lalu menunjukkan hasil karyanya yang ia berhasil membuat ekstra inti dari sari bunga Tequine yang membuat Clue sedikit bahagia. An experiment done. Why don't you start by experimenting? Thank you.
Malam pun tiba dan seperti biasa Leon menerima pasien gelap yang membutuhkan energi dari ekstrak bunga. Demi mencari penghasilan tambahan, ekstrak bunga itu digunakan sebagai sumber tenaga oleh para anomali yang menggunakan modifikasi alat pembantu. Namun tiba-tiba sebuah telepon misterius masuk. Dari telepon itu, seorang pelanggan menginginkan ekstrak bunga Tequin dengan bayaran 3 kali lipat dan meminta COD di restoran STD Von Sir. Namun Clue mengingatkan Leon agar berhati-hati karena pekerjaan ini ilegal dan tidak menutup kemungkinan mereka sedang dijebak. Sayangnya Leon tergiur dengan cuan 3 kali lipat hingga ia mau OTW ke sana. Safely on the other side. COD akhirnya berlangsung di restoran STD Von Sir yang berisi para bangsawan dengan mutasi gen yang luar biasa. Di dapur, Leon yang sudah mengenal salah satu koki yang tidak tahu siapa namanya langsung menyerahkan ekstrak bunga Tequin untuk mengisi armor tangan dan kaki milik koki tersebut agar bisa bergerak. Namun tak lama kemudian segerombolan orang bertopeng tiba-tiba menerobos masuk dan menciptakan kekacauan. Situasi itu membuat Leon dan Clue panik, apalagi ketika seluruh lampu padam secara tiba-tiba. Koki yang biasa menjadi pelanggan Leon sempat pergi memeriksa keadaan tanpa sempat membayar. Tetapi koki itu kembali dalam kondisi yang sekarat. Leon dan Clue segera bersembunyi di tengah kekacauan itu, akan tetapi karena keadaan semakin genting, Leon pun terpaksa menggunakan armor milik koki tersebut agar ia bisa berjalan. Setelah itu ia menyuntikkan ekstrak sari bunga Tequin ke tubuhnya sendiri untuk memperkuat energi yang ia miliki. Kini Leon pun bisa bergerak normal di mana ia mulai pertarungan, hingga pada akhirnya Leon dan Clue berhasil selamat dengan cara melarikan diri sebelum polisi datang ke sana. Sesampainya di rumah, berita mengenai pembantaian di restoran STD Von Sir langsung tersebar luas. Namun yang membuat mereka terkejut, rekaman CCTV justru menampilkan Leon dan Clue seolah-olah mereka pelakunya. Dari sini Leon yakin bahwa seseorang sengaja menjebak mereka, dan Leon yakin sosok itu adalah Kapten Haggis, seorang polisi yang wajahnya sempat dilihat oleh Leon ketika topengnya terangkat sebagian dan tampak luka di pipinya. Di saat yang sama, Clue juga teringat saat kejadian ia menemukan sebuah barang dari restoran tersebut. Barang itu adalah kartu tiket konser milik Mira. Melihat tiket itu, Clue teringat salah satu ucapan pelaku bertopeng mengenai lokasi serangan berikutnya. Perdebatan pun muncul antara Leon dan Clue. Leon ingin segera kabur karena mereka kini menjadi buronan. Sayangnya Clue menolak untuk pergi karena ia tidak mau meninggalkan rumah peninggalan ibunya itu. Clue bersikeras melawan karena Kapten Haggis jelas ingin menjadikan warga distrik bawah sebagai kambing hitam. Namun Leon malah meremehkan mereka sendiri karena ia cacat dan Clue masih bocil. Mendengar itu, Clue pun ngambek karena selama ini sudah mengidolakan Leon, bahkan menganggapnya seperti kakaknya sendiri, tapi malah meremehkannya. Merasa ucapan ia menyakiti hati Clue, Leon pun teringat tentang masa lalunya ketika menemukan berkas penelitian ayahnya yang membuatnya cacat. Keesokan harinya, meski tubuhnya lumpuh sebagian, Leon tidak menyerah. Ia mencoba menciptakan ulang armor milik koki tadi dan memodifikasinya dengan rangka besi serta energi bunga ajaib. Clue yang melihat tertegun karena Leon tetap bertekad mempertahankan distrik bawah dan sekaligus melindungi Mira. Serangkaian percobaan pun mereka lakukan demi mempersiapkan diri menghadapi serangan berikutnya. Malam pun tiba, pada konser kampanye kesetaraan Gen 42, Mira tampil dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Setelah konser berakhir, mendadak terjadi insiden. Mira yang hendak pulang diculik oleh para kelompok bertopeng yang menyamar sebagai polisi. Saat situasi memburuk, muncullah Leon dengan armornya dan terjadilah perkelahian sengit antara mereka. Armor Leon mampu menembakkan tanaman energi yang membuat para penculik kewalahan. Melalui aksinya itu, Clue berhasil membawa Mira ke mobil, lalu Leon pun ikut menyusul dan mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri dari sana. Sesampainya di tempat persembunyian, mereka menjelaskan bahwa Mira akan aman bersama mereka.
Mira lalu membantu mengobati luka Leon di momen itu. Clue juga memperlihatkan rencana manusia tanaman yang kini ia terapkan pada armor Leon. Ketika itu Leon menjelaskan tentang kelompok antigen yang dipimpin Kapten Haggis dan bekerja sama dengan polisi kepada Mira. Antigen sendiri adalah kelompok yang bertopeng tadi. Mira awalnya tidak percaya karena selama ini ia mengenal Haggis sebagai sosok polisi baik. Namun Leon menegaskan bahwa antigen justru berisi pemilik gen unggul yang sengaja menciptakan kekacauan agar manusia normal kelas bawah terlihat bersalah. Pemimpin aslinya tidak lain adalah Komandan Haggis. Mira kemudian mengingatkan bahwa keesokan harinya ia dijadwalkan menghadiri acara besar di Family Center. Mendengar itu, Leon pun menyadari bahwa itulah target serangan berikutnya. Selain itu, Leon memastikan bahwa Mira dan Senator Kistler juga masuk dalam daftar target karena dalam lokasi serangan sebelumnya poster mereka diberi tanda pilok merah. Meskipun Mira masih ragu, ia berniat menghubungi polisi, tapi Leon dan Clue langsung melarangnya karena Haggis adalah bagian dari kepolisian sehingga melapor justru akan membahayakan nyawa mereka. Mira pun kesal dan bingung harus percaya kepada siapa, dan tak lama kemudian muncullah berita tentang Senator Kistler dan akan hadir di Family Center. Tempat itu merupakan fasilitas utama untuk menyuntikkan gen pada anak-anak. Menyadari bahwa serangan besar akan terjadi di sana, Leon, Clue, dan Mira akhirnya sepakat untuk turun tangan dan menyelamatkan Senator Kistler serta warga lainnya sebelum kelompok antigen bergerak. Keesokan harinya di Family Center, Leon menyiapkan rencana untuk menyamar sebagai pasangan baru bersama Mira agar dapat masuk ke gedung tersebut. Ia berniat membersihkan nama mereka sekaligus menggagalkan rencana kelompok antigen. Leon dan Mira akhirnya berhasil bertemu dengan seorang dokter ahli gen bernama Dr. Chong. Dr. Guy, planning. And now to avoid all the media attention, public debate. I see. Setelah sedikit drama, mereka akhirnya diajak berkeliling di fasilitas tersebut. Sayangnya belum lama mereka masuk, Clue memberikan laporan melalui alat komunikasi bahwa kelompok antigen sudah mendekat. Leon pun langsung mengalihkan perhatian dengan memaksa Mira mengadakan konser kecil-kecilan untuk staf dan Dr. Chong di sebuah ruangan tertutup. That's right, come on in. Sementara itu, Leon berganti ke pakaian tempurnya dan bersiap menghadapi para penyerang bertopeng. Setelah bertemu, pertarungan pun terjadi. Sayangnya karena dikeroyok, Leon pun tumbang dan untungnya ia diselamatkan oleh kedatangan Senator Kistler dan pasukannya. Dan saat itulah terungkap bahwa Senator Kistler ternyata ayah kandung Leon. Clue yang menyaksikan kenyataan ini menjadi sangat marah dan kecewa karena mengingat Leon selama ini bagian dari dirinya dan ia pun memilih untuk pergi dari sana. My son is parole. Keesokan harinya program kesetaraan Gen 42 akhirnya mulai berjalan dengan persetujuan Senator Kistler dan dukungan para pendukungnya. Proses perpindahan besar-besaran masyarakat anomali kelas bawah pun dimulai. Warga dengan gen ganda dipindahkan ke kapasitas khusus bernama Distrik Alikom. Di sana Leon dirawat setelah dibawa oleh ayahnya, namun ia masih belum mampu memaafkan sang ayah karena penelitian masa lalu telah merenggut nyawa ibunya dan menyebabkan tubuh Leon cacat. Meski begitu, Senator Kistler memohon maaf dan memberikan sepucuk surat dari ibunya yang meminta Leon untuk memaafkan ayahnya itu. Dan di momen hangat itulah tiba-tiba Mira datang dan mengajak Leon berjalan-jalan di sekitar camp itu. I'm gonna take care of him. Saat keduanya berada di area distrik Alikom, mereka bertemu dengan Clue yang dikabarkan telah kabur, namun ternyata Clue masih berada di sana. Believe it or not. Pertemuan itu membuat Leon mulai curiga bahwa ayahnya tidak sepenuhnya jujur, terutama setelah melihat berbagai kejanggalan dalam program kesetaraan Gen 42. Ia pun meminta Clue menyusup ke lab itu untuk memastikan kebenarannya. Buddy. Saat Clue merayap melalui saluran angin, ia melihat seorang sedang menjalani uji coba kejam. Kepala orang itu ditusuk untuk diambil sel otaknya. Clue juga melihat Senator Kistler bersalaman dengan Kapten Haggis, membuat kecurigaannya bertambah kuat. Ia pun merekam percakapan rahasia antara Kistler dan Haggis yang membahas pemanfaatan warga bawah sebagai bahan uji coba demi keuntungan pribadi. Goddamn miracle. Program kesetaraan rupanya hanyalah kedok belaka. Get this garbage out of here. Ketika rekaman itu ditunjukkan kepada Mira, ia tampak kecewa karena dulu sangat mendukung Senator Kistler.
Leon kemudian mengajak Mira dan Clue untuk bangkit melawan, karena pada dasarnya semua manusia seharusnya berada pada kedudukan yang setara. We fight. Fight. With what? It's not true. Yeah. We fight. The storeroom. Langkah pertama Leon adalah menjebak ayahnya sendiri. Dengan penuh amarah, ia mengkonfrontasi Senator Kessler mengenai penggunaan otak manusia yang dicampuri ekstrak bunga tequin sebagai obat demi memperkaya dirinya. Supposed to be born a genetic. My only son. I'm not the one who's sick. Setelah itu Leon mengurung ayahnya. Tak lama Clue datang membawa beberapa senjata yang dipasang di armor Leon dan menyerahkan sebuah senjata khusus yang terbuat dari intisari bunga ajaib itu. Leon lalu menuju pusat kendali dan melumpuhkan dua penjaga. Bersama Clue dan Mira, mereka berusaha mengunggah rekaman kejahatan Kapten Haggis dan Senator Kessler. Come on now, get a room, you two. Di saat bersamaan, Kapten Haggis dan pasukannya bergerak ke camp untuk mencegah warga melarikan diri. Dan disitulah Leon muncul bersama para warga dan terjadilah pertarungan besar antara pasukan Haggis dan pasukan Leon. Di sisi lain, Mira dan Clue yang sedang mengirim data konspirasi tiba-tiba diserang oleh salah satu pasukan Haggis dan beruntung mereka selamat berkat bantuan dari seseorang warga bawah. Di sisi lain, pertarungan Leon melawan Kapten Haggis pun berlangsung sengit. Di situ Leon sempat kewalahan, namun ketika mereka berduel di dekat bunga tequin, Leon dengan sengaja memetik bunga tersebut yang kemudian duri-durinya langsung meletik ke tubuh Haggis dan alhasil Haggis pun langsung tewas seketika. Tak lama kemudian bantuan otoritas resmi datang setelah menerima bukti konspirasi itu. Kejahatan Kapten Haggis dan Senator akhirnya terungkap. Engage and secure the targets. Let's get detected. All clear. Di mana keduanya memanfaatkan bunga tequin dan otak manusia demi kekayaan pribadi dengan kedok kesetaraan antara kaum istimewa dan warga gen bawah. Meski begitu, Senator Kessler berhasil melarikan diri dan mengawasi Leon dari kejauhan dengan wajah yang benjol-benjol, menandakan hasil eksperimennya gagal dan film pun bersambung. Slowly